إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية والسلامة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu, berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk membaca Al-Quran, memahami maknanya dan mempelajari kandungannya yang terdapat dalam kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang kita pelajari pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Kemudian salat dan salam selalu kita bersalawat hendaknya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Itu ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-61-nya, yang mana sebelumnya ayat 60. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa iz qultum, dan ingatlah ketika kalian telah berkata ya Musa, wahai Musa. Jadi ayat ini masih berkaitan ya dengan Bani Israel, masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar atas satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbak, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu wahai Musa. Kata Bani Israel ya, yukhrij lana mimma tunbitul ardu, supaya Allah mengeluarkan untuk kami apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi atau yang dikeluarkan oleh bumi. Mim baqliha, yang berupa sayur mayur ya, bakul itu sayur ya. Wa kisaiha, kisa jamak dari kisaatun yang artinya buah sejenis mentimun ini. Wa fumiha, fum itu ada dua maknanya nanti, bisa fum maknanya sum ya, itu artinya bawang putih ya, bisa juga nanti maknanya hintah ya, atau biji gandum. Wa adasiha, dan kacang merah. Ini kacang merah ini biasanya kalau orang buat
es yang dibuat di toko-toko itu seperti itu kacangnya, Pak. Wa basalih, dan basal itu bawang merah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna. Lantas kemudian Musa berkata, apakah kalian minta ditukar makanan yang mana makanan yang kalian minta itu lebih rendah, billadzi huwa khair, dengan yang paling baik. Apa yang paling baik, Pak? Berkaitan dengan ayat sebelumnya. Allah telah menurunkan apa kepada mereka? Manna wassalwa. Itu yang terbaik dari sisi Allah. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, dan masuklah kalian ya, ke kota manapun. Itu satu makna. Makna yang kedua, masuklah kalian ke negeri Mesir. Jadi ada dua cara bacaannya nih ya dalam qiraah. Namun qiraah yang masyhurah yang berada di atasnya jumhur ahli qiraat dibaca dengan tanwin, yang mananya umum karena isim nakirah, mananya kota manapun. Tapi ada juga qiraat yang membacanya ihbitu misra. Kalau misra itu maksudnya kota Mesir, tanpa ditanwin. Dia maknanya isim alam, dia menunjukkan nama tempat, dan termasuk kalau dalam ilmu nahwu ya, mamnu'un minas sarf. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin kalau menunjukkan nama kota. Jadi ada dua qiraat, nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, maka masuklah kalian ke kota mana saja. Kalau seandainya pakai tanwin itu maknanya nakirah, umum Pak ya. Kota mana saja, fa inna lakum, maka untuk kalian ma apa-apa sa'altum yang kalian minta. Jadi mereka meminta apa? Meminta sesuatu yang kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang telah Allah turunkan kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu tidak bersyukurlah intinya, ya, nggak sabar. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita masuk kepada tafsirnya. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Berkata al-Imam Ibnu Katsir, ya semoga Allah rahmati, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wazkuru ni'mati, ingatlah wahai Bani Israel, kata Allah, nikmat-nikmatku alaikum, yang aku telah berikan atas kalian. Jadi Allah masih ya menyuruh Bani Israel mengingat nikmat-nikmat Allah gitu. Berupa apa? Ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya ya. Ayat yang sebelumnya banyak nikmat Allah. Manna wa salwa, kemudian Allah berikan air ketika mereka minta minum gitu ya. Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukul tongkatnya pada batu, ya kan? Faqulna udrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina, kan itu. Ini nikmat juga yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di antara nikmat yang Allah berikan, fi inzali alaikumul manna wassalwa. Di antaranya adalah di dalam aku turunkan ya kepada kalian al-manna wassalwa. Apa makna al-manna wassalwa kemarin Pak? Al-manna itu apa? Kata ulama tafsir kemarin ya. Apa Pak? Ya, makanan ya. Ada yang mengatakan juga minuman dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh hadis kemarin bisa berupa cendawan, itu bagian dari manna ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, disahihkan oleh sebagian para ulama. Wassalwa, salwa kemarin apa Pak? Ya, apa Pak? Iya, yang menyerupai burung puyuh ya. Ya, makanan apa namanya itu, hewan ya yang menyerupai burung puyuh dia, yang Allah turunkan juga dari sisinya gitu. Ini disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi Allah turunkan al-manna wassalwa untuk Bani Israel sebagai apa? Ta'aman, sebagai makanan, thayyiban, yang baik, nafi'an, yang bermanfaat, hani'an, yang menyenangkan, yang menenangkan kalau dikonsumsi ya.
kalau disantap enak. Ya. Sahlan, mudah, gampang, tidak membutuhkan usaha untuk mendapatkannya. Nah, namun tiba-tiba Bani Israel bosan dia banyak. Itulah nafsu, ya, tidak pernah merasa puas. Sehingga dalam hadis Rasul mengatakan, kalau seandainya anak Adam, ini hadis sahih Imam Muslim, ya, kalau seandainya ada anak Adam itu diberikan satu gunung emas sebesar gunung Uhud, ya, ya, gunung besar itu, maka dia minta lagi, ya, sampai disempal perutnya, dipenuhi perutnya dengan tanah, barulah nafsu itu tidak bisa lagi dia penuhi gitu kan. Kalau enggak meronta-ronta terus, Pak. Karena manusia itu sifatnya tama, kecuali man rahimahullah, illa man rahim, gitu ya. Kecuali yang Allah rahmati. Gitu ya. Karena memang itulah fitrah manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, ya kan? Wal qanatiril minal qantar wal fiddati wal zahabi wal apa? Wal zahabi wal fiddah, gitu ya. Wal khail, gitu. Nah, ini semuanya adalah fitrah manusia, cenderung kepada harta, hawa nafsunya itu. Sehingga dalam surah Al-Fajr itu kan Allah mengatakan fitrah manusia itu wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya, kalian itu sangat mencintai harta berlebihan gitu. Namun ya, orang-orang yang beriman mereka melawan hawa nafsunya itu. Itu bedanya, Pak, ya. Mereka berjihad melawan hawa nafsunya. Sehingga dalam ayat Al-Qur'an juga dalam, ya, juz amma itu kan Allah memuji orang-orang yang melawan hawa nafsunya. Ya, jadi kita ini, Pak, melawan hawa nafsu memang, ya, di antara bentuk jihad kita, ya. Banyak hawa nafsu yang dihadapkan oleh kita sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsu untuk gibahi orang kan enak, ya, Pak, ya. Ketika kita tahu itu adalah haram, ya, keinginan-keinginan itu, syahwat-syahwat itu kita tahan. Nah, ini ada kita mengharapkan ridha Allah. Sehingga Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut kebesaran Allah Tuhannya, apa yang mereka lakukan? Apa yang dia lakukan? Wa nahan nafsa 'anil hawa, gitu. Dan dia tahan hawa nafsunya. Dia perangi keinginan-keinginan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu sering kami sampaikan bukan saja tidak hanya identik dengan syahwat, libido, enggak hanya. Jadi hawa nafsu itu apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu itu apa maksudnya? Seluruh tindakan, seluruh perbuatan, seluruh keinginan yang mana tindakan, keinginan, perbuatan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti itulah yang disebut dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kebenaran apa, Pak? Kebenaran adalah kalau dengar Al-Quran diam. Iya. Jadi ada orang ngota, nah, itu juga mengikuti hawa nafsu, ya. Jadi mengikuti hawa nafsu itu tidak hanya, ya, yang berkaitan dengan syahwat saja. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Jadi setiap tindak tanduk kita yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan hidayah, dengan al-haq, itu adalah hawa nafsu. Maka ahlul hawa itu pengekor hawa nafsu itu adalah orang yang melakukan tindak tanduk, perbuatan, pekerjaan, ya, yang bertentangan dengan tuntunan hidayah. Jadi seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia ini, Pak, lagi berperang. Tidak hanya saudara kita di Palestina berperang, ya, mempertahankan diri. Kita juga berperang ini. Jihad nafs, ya, jihad memerangi hawa nafsu. Iya, malas untuk sholat itu juga hawa nafsu tuh, Pak. Bangun pagi malas betul. Ya kan, itu hawa nafsu, kita bilang jangan. Namun keimanan kita enggak, harus sholat gitu. Nah, disitulah terjadi peperangan gitu, ya.
dalam hati kita melawan hawa nafsu kita. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita pingin Pak ya berbuat kemaksiatan yang luar biasa. Ya. Namun keimanan kita mengatakan tidak. Nah, di situ terjadilah peperangan. Orang yang melawan hawa nafsunya itulah orang yang takut akan Tuhannya, akan Allah ya. Itulah nanti yang mendapatkan janji Allah, ya kan? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat kedudukannya. Sebaliknya orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya kan? Berpaling dari hidayah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Waman ya. Dan siapakah yang lebih celaka, ya kan? Sesat ya daripada orang yang meninggalkan hidayah ketika hidayah itu telah sampai kepadanya. Ini hadir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidayah itu rezeki, Pak. Jadi rezeki Allah itu mesti kita pertahankan, mesti kita jaga, kita rawat. Itu yang ada pada Bani Israel. Bani Israel sudah banyak dapat nikmat Allah, sudah banyak dapat rezeki Allah, namun mereka merasa bosan ya dengan itu. Kemudian wadzakaru ya dubrakum wa dhajarakum mimma wadhkuru dubarakum wa dhajarakum mimma razaqtakum. Dan ingatlah rasa jemu kalian ya. Dojar itu juga bosan ya. Dan ingatlah kebosanan kalian mimma razaqtakum, dari apa yang telah mimma razaqtukum, dari apa yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi Bani Israel waktu itu lagi bosan, ya bosan terhadap apa yang Allah turunkan gitu. Ya. Wa su'alakum Musa, dan permintaan kalian kepada Nabi Musa. Istibdala dzalika, kalian minta diganti itu gitu ya. Manna salwa yang telah aku turunkan kepada kalian, kalian minta ditukar, diganti. Dzalika, hal itu ya, bil at'imah ad-daniyati, bil at'imatid daniyati ya, dengan makanan-makanan yang rendah. Minal baquli, berupa sayuran. Nah kan dia ini Pak ya, dalam ayat ini kan minta dia Bani Israil, fad'u lana rabbak ya. Wahai Musa, doakan untuk kami kepada Allah, doakan kepada kami untuk Allah supaya Allah yukhrij lana, mengeluarkan untuk kami apa yang dikeluarkan oleh bumi ya, berupa sayuran. Kan mereka minta itu ya, minta sayuran. Nah, padahal sudah ada yang lebih mantap ya, makanan pengganti sayuran itu Pak, itu maksudnya. Ya, jadi mereka minta apa? Minta bakul. Bakul itu dalam bahasa kami, bahasa kita sayuran ya. Nah, kalau bahasa dusunnya bakul itu lain lagi Pak ya. Ya. Dan yang semisalnya wa nahwiha mimma sa'altum, dari apa-apa yang kalian minta kepada Nabi Musa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan perkataan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, fabataru ya zalika wa lam yasbiru alaihi. Bani Israel itu bosan terhadap apa yang telah Allah turunkan itu kepada mereka, manna wa salwa dan seterusnya. Wa lam yasbiru alaihi, dan mereka tidak sabar atasnya. Ya, enggak sabar dengan apa yang telah Allah turunkan untuk mereka. Tidak bersyukur Pak. Ya, tidak bersyukur. Wa dzakaru, lantas mereka mengingat aisyahumul ladzi kanu fih, kehidupan mereka yang berupa makanan yang mereka nikmati, yang sebelumnya mereka rasakan. Nah, jadi sebelum turun Pak kepada Bani Israel itu Pak, sebelum Allah turunkan makanan yang top dari langit ini langsung Pak ya, dari sisi Allah, manna wa salwa. Jadi sebelumnya wa kanu qauman ahla a'dasin wa baslin wa baqlin wa fumin. Mereka itu Bani Israel adalah kaum yang memang mereka
kebiasaannya memakan adas ya. Mereka Allah berikan rezeki berupa kacang-kacang merah, itu banyak yang mereka miliki. Mereka juga punya basal, bawang merah. Mereka juga punya bakal ya, sayuran, dan bawang putih, atau juga dimaknai juga oleh para ulama mafhum ini adalah biji gandum. Nah, itu memang sebelum Allah turunkan kepada mereka makanan berupa manna wa salwa, yang makanan terbaik dari surga itu ya. Nah, mereka memang sudah biasa memakan makanan yang, namun ini makanan penduduk dunia biasa. Kalau manna wa salwa itu penduduk langit gitu Pak ya, itu lebih bagus. Namun mereka udah bosan pula dia gitu ya. Faqalu, lantas mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami enggak tahan ya makanan satu saja, jenis makan yang ini saja gitu kalau bahasa kita. Fad'u lana rabbaka, maka berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, yukhrij lana, supaya Allah Tuhanmu mengeluarkan untuk kami, mimma tumbitul ardu ya, apa yang dikeluarkan ditumbuhkan oleh bumi ya, mimbakliha berupa sayur-sayuran, wa qissaiha berupa buah yang menyerupai mentimun ya Pak ya, wa fumiha berupa bawang putih ya, wa adasiha kacang merah, wa basaliha dan bawang merah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini ungkapan doa permintaan Bani Israel, namun berangkat dari kebosanan. Nah, itu. Maka tidak dikabulkan oleh Allah, karena di akhirnya ya Allah tidak mengabulkan bagi mereka. Dan malahan setelah ayat ini mereka Allah timpakan musibah. Duribat alaihimuz zillah, kan gitu ya. Mereka Allah timpakan berbagai musibah ya, berbagai petaka gitu ya. Ya, akibat ketidaksabaran mereka, akibat mereka tidak bersyukur, itu yang terutama. Karena bersyukur itu Pak, itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya, ya kan? Karena kalau orang itu tidak bersyukur berarti kufur. Jadi Bani Israil itu lebih ke kufur nikmat. Bahkan Allah mengancam dalam ayat lain Pak, dalam surah Ibrahim itu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kalau kalian bersyukur Allah tambah nikmat itu. Namun Bani Israil ternyata enggak bersyukur, kufur mereka. Sehingga apa? Pada ayat yang setelahnya, wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Kenapa? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka itu kufur ya terhadap, enggak bersyukur Pak kepada Allah, dan juga ingkar dengan tanda-tanda kebesaran. Manna wa salwa itu min ayatillah itu. Manna wa salwa yang Allah turunkan kepada Bani Israil itu min ayatillah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika mereka kufur kepada itu, mereka ditimpakan oleh zillah, kehinaan gitu ya. Dari kata zalla ya. Ya, itu arti kehinaan ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maskanah, dan kemiskinan Pak. Ya. Dan ketidakmampuan, kelemahan, itu maksudnya. Kehinaan juga masuk makna maskanah. Allah berikan kehinaan kepada mereka, kelemahan, ketidakmampuan gitu. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Allah timpakan itu karena mereka dahulu tidak bersyukur kepada Allah, justru ingkar kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggak sabar, itu intinya, enggak bersyukur Pak. Sehingga mereka berdoa kepada Nabi Musa minta makanan biasa. Sebelum Allah turunkan manna wa salwa, mereka udah biasa makan itu gitu ya. Fal baqulu wal kisa'u wal adas wal basalu kulluha ma'rufatun ya. Sayuran, bakul itu sayur-sayuran, wal kisa,
mentimun gitu ya. Buah menyerupai mentimun itu diterjemahkan seperti itu ya. Iya. Kemudian kacang merah, bawang merah, kulluha ma'rufatun, itu semua sudah dikenal, sudah biasa, orang sudah pada tahu gitu Pak ya. Nah, sekarang yang menjadi titik perbedaan para ahli tafsir pada buah jenis al-fum wa fumiha. Nah, di sini terletak perbedaan di antara ulama ahli tafsir ya. Ya kan? Mimma tumbitul ardu mim bakliha wa kisaiha wa fumiha. Fum itu apa? Kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Imam Ibnu Katsir berkata dalam kitabnya ini, beliau mengatakan wa ammal fumu, adapun nama al-fum ya, jenis sayuran al-fum ini, faqad ikhtalafas salafu fi ma'nahu, maka sungguh berbeda pendapat ulama salaf di dalam memaknainya. Jadi ini yang kita ambil dari perkataan beliau ini, perkataan salaf itu Pak. Jadi salaf itu enggak hanya di masa kita Pak. Di masa Imam Ibnu Katsir sudah populer. Sudah populer kata-kata salaf. Dan salaf itulah yang mesti, yang wajib kita ikuti. Apa kata ulama ya? Ini yang mengatakan ulama salaf juga ya. Beliau menukilkan perkataan menunjukkan kewajiban untuk mengikuti ulama salaf yang sebelum beliau lagi. Kalau nggak salah ya, ini perkataan daripada al-Imam, beliau ulama tabi'in ya, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Ya. Laulam ukhti ya, kalau ana nggak salah gitu. Namun perkataan ini masyhur, ini bisa kita lihat referensinya di berbagai kitab ada apa ya. Kata beliau ya, kullu khairin fittiba'i fittiba'i man kana salaf ya. Setiap kebaikan itu adalah dengan mengikuti salaf gitu. Iya. Dan sebaliknya kullu syarrin ya, dan setiap keburukan itu fi ibtida'i ya kan, kullu man khalaf, fi ibtida'i ya kullu man khalaf ya, atau fi ibtida'i kulli man khalaf ya. Dan sumber keburukan itu adalah kebid'ahan ya, setiap yang dilakukan oleh orang-orang khalaf kan gitu, orang-orang yang menyelisih salaf gitu. Jadi ini ungkapan yang masyhur ya. Ya kullu khairin fittiba'i kulli man salaf. Seperti itu ya. Kalau Anda enggak salah redaksinya seperti itu. Jadi setiap kebaikan itu dalam mengikuti salaf. Karena itu barometer kebaikan, Pak. Salaf itu siapa? Tentu Rasulullah, bukan salaf ya, Pak ya. Kalau salaf untuk obat gosok ya, pakai p. Ini pakai fa, salaf ya. Maksudnya salafus saleh. Makanya ulama, ini perkataan masyhur Pak, ini perkataan tabi'in ini. Kullu khairin fittiba'i ya, fittiba'i man huwa salaf ya, atau yang semana itulah gitu ya. Jadi maknanya itu setiap kebaikan itu mengikuti salaf. Makanya beliau di sini menukilkan perkataan salaf gitu ya. Itu yang faedah yang kita ambil dari ucapan beliau ini ya. Bahwasanya istilah salaf itu sudah ma'ruf ya, sudah dikenal, sudah populer di zaman Imam Ibnu Katsir ini ya. Faqad ikhtalafa as-salafu fi ma'nahu, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai mana al-fum ya Pak ya. Fa waqa'a fi qiraati Ibnu Mas'udin, dan terdapat di dalam qiraat bacaan Ibnu Mas'ud melalui riwayat Ibnu Mas'ud. Ini termasuk qiraah yang mu'tabarah, bukan yang syazah. Memang ada dua Pak, ada qiraat yang memang dikenal boleh dibaca dengannya dan sanadnya jelas. Karena qiraat itu Pak yang mutawatir ada 10, ada dikenal dengan istilah al-qiraah al-asyarah. Nah, kemudian yang lebih kuat lagi 7, al-qiraah sab'ah ya, al-qiraatu sab'ah, 7 bacaan dalam membaca Al-Quran. Namun enggak semuanya beda, enggak. Ana beberapa
di beberapa kata aja gitu ya. Enggak dalam satu ayat tuh beda semua, enggak. Mungkin yang satu baca wadduha dengan difathahkan, yang satu baca dengan diimalahkan, ya dengan dimiringkan wadduha gitu Pak. Ya. Jadi enggak semuanya juga gitu ya. Ya kan? Yang satu membaca alhamnya tuh alham, enggak ada. Alham ya alhamdulillah semuanya itu ya. Enggak semuanya dimiring-miringkan kan, ada ilmunya Pak ya, kita enggak boleh dikarang-karang itu. Dosa gitu Pak ya. Nah, ada pelajarannya, ada cabang ilmu pembahasan tentang ilmu qiraat itu ada ulamanya ya. Nah, kalau dalam kuliah Al-Qur'an Pak, kalau Bapak ngambil jurusan di Madinah misalnya kuliatul Qur'an, nah, itu takhususnya bidang spesialisasi payah juga ngomongnya. Ya pakai istilah Arab aja ya, takhususnya itu Pak ya. Spesialnya itu di bidang itu ya. Dia pelajari sanad-sanadnya gitu ya, dan ada Al-Qur'annya Pak. Ada Al-Qur'an qiraat. Nah, namun enggak semua orang bisa baca ya, harus melalui guru itu. Enggak bisa dia belajar qiraat itu ya belajarnya otodidak, enggak bisa. Ini bisa salah, keliru itu. Mesti dengan guru. Ya. Jangankan ilmu qiraat ya Pak ya, ilmu tajwid aja harus dengan guru Pak. Ya, enggak boleh dia belajar sendiri aja. Dengan buku baca dipahami sendiri akan keliru gitu ya. Harus dengan ma'asyikhin mutqin ya, dengan syekh guru yang memang mutqin dia, yang memang dia sudah ya memahaminya, sudah pakar di bidangnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beda ulama ya Pak ya tentang fu. Jadi dalam qiraat Ibnu Mas'ud fumiha itu diganti fa-nya dengan sa. Jadi dalam qiraat Ibnu Mas'ud itu dibaca ya fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa sumiha. Nah, diganti fa dengan sa ya, dibaca wasumiha. Oh kok salah Ustaz, sesat tak ini? Jangan mudah menyesatkan Pak, pelajari dulu begitu ya. Maka nggak boleh kita tanpa ilmu sesat menyesatkan, salah menyalahkan Pak. Harus berdasarkan ilmu. Ini ada riwayatnya, sanadnya ini bersambung ini. Ya. Wasumiha bisai dengan sa. Wa kaza fassarahu Mujahidun wa Rabi'u bin Anasin wa Sa'id bin Jubairin, dan demikian juga yang ditafsirkan oleh Mujahid. Ini enggak sembarangan Pak Mujahid, ini ulama tafsir di kalangan tabi'in. Murid Ibnu Abbas ini Mujahid ya. Nah, demikian juga temannya Ar-Rabi', ya kan? Kemudian Sa'id Ibnu Jubair, ini bukan orang sembarang, ini ulama apa ya? Ini ulama tafsir dan ulama qiraat mereka. Nah, jadi mereka juga membaca dengan sa wa sumiha, mengganti fa dengan su. Memang ada riwayat sanadnya dengan sa dibaca. Ada qiraatnya yang seperti itu. Jadi kalau sumiha jelas maknanya adalah sumun itu ya, kalau bahasa kitanya bawang putih, sum itu. Itu sudah ma'ruf ya, sum itu ya, dalam kosakata bahasa Arab itu maknanya bawang putih. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh siapa? Ibnu Mas'ud ya. Kemudian siapa lagi? Imam Mujahid. Kemudian siapa lagi? Ar-Rabi' bin Anas. Kemudian Sa'id bin Jubair min a'immatit tabi'in, minal mufassirin al-awwalin mereka. Mereka adalah imam ya, imam tabi'in setelah sahabat. Mereka enggak ketemu dengan Nabi namun ketemu dengan para sahabat. Belajar langsung sanadnya tersambung kepada sahabat, dan sahabat sanadnya tersambung kepada Rasul. Jadi ujung-ujungnya kepada Nabi juga kan gitu. Enggak dikarang-karang nih Pak ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, wa qala Ibnu Jaririn, dan berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau punya tafsir yang besar Pak. Bahkan ulama mengatakan tafsir Ibnu Katsir itu sendiri adalah ringkasan dari tafsir At-Tabari itu, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya penulis kitab tafsir yang fenomenal itu ya, yang berjudul Tafsir Imam At-Tabari. Ya, ini ma'ruf ya,
Tafsirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Imam Ibnu Jarir? Wa qala Ibnu Jaririn, berkata Imam Ibnu Jarir, fa in kana kadzalika sahihan, maka yang seperti itu sahih. Ya, fa itu dalam qiraat Ibnu Mas'ud diganti dengan sa. Fumiha menjadi sumiha. Ini sahih, yang enggak dikarang-karang gitu ya. Fa innahu minal hurufil mubadalah. Ya. Karena fa itu diganti dengan sa, fa itu adalah termasuk huruf-huruf yang diganti, ya. Dalam bahasa Arab itu sah, karena Al-Qur'an memang diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi kaidah bahasa Arab itu diambil dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu mendeskripsikan bahasa Arab yang asli betul, ya. Bahasa Arab yang fushah, bahasa Quraisy, ya, bahasa Bani Hashim. Bahasanya Nabi Muhammad SAW, karena yang akan menyampaikan Al-Quran itu Nabi Muhammad, tentu sesuai dengan bahasa beliau. Jadi apakah bahasa Arab itu adalah kalamullah? Iya. Ini akidah Ahlussunnah, Pak. Beda dengan Asy'ariyah nanti, dengan Maturidiyah. Mereka mengatakan itu perkataan Nabi Muhammad katanya. Ya, yang bahasa Arab itu makhluk, nauzubillah. Ya. Yang kalamullah itu menurut Asy'ariyah adalah sebelum Allah berfirman, namanya kalamun nafsi, yang sifatnya qadim kata beliau, yang sebelum diucapkan gitu ya. Itu berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah, ya Allah berbicara dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah kalamullah. Allah mampu, jangan bahasa Arab, bahasa semut pun Allah kuasa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka orang Arab. Waqa'u, mereka mengatakan, ya, fi asur, ya, asuri syarrin. Sa itu bentuk perubahan dari sebelumnya afur, ya, afuri syarrin. Afur diganti dengan asur, fa diganti dengan sa. Itu sudah biasa dalam istilah bahasa Arab. Kemudian pada kata asafiyun, ya, diganti fa-nya dengan sa, asasi, ya gitu ya. Kemudian maghafiru, ya, fa-nya diganti dengan sa menjadi maghafiru. Ini sudah ma'ruf, ini termasuk huruf mubdalah namanya. Huruf memang yang diganti dari fa dibadal, ya, diganti dengan sa. Wa asbahu, ya. Wa asbaha zalika, kemudian yang menyerupainya, ya. Mimma tuqallabul fa'u sa'an, ya. Di antara perubahan huruf fa, ya, dirubah, ditukar gitu ya. Ditaklib itu Pak diganti, ya kan? Ditukar, ya, huruf fa dari fu, ya, fum, ya, menjadi sum, ya. Maka tuqallabul fa'u sa'an, digantilah fa menjadi huruf sa. Wasa'afa'an, dan sebaliknya juga terkadang huruf sa itu diganti dengan huruf fa. Oleh orang Arab memang seperti itu kaidah dalam bahasa Arab gitu. Nah, ini alasannya apa? Alasannya litaqarrubi makhrajihima atau makhrajaihima, wallahu alam. Karena kedekatan tempat keluar pengucapannya, makhrajnya itu berdekatan antara sa dengan fa, ya, antara sa dengan fa, ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, ya. Hanya Allah yang paling mengetahuinya. Wa qala akharun, kemudian ulama yang lainnya berkata al-fumu. Nah, ini makna lain, ya. Makna yang pertama menurut ulama yang pertama apa? Fum itu maknanya apa, Pak? Sum itu artinya apa? Bawang apa? Bawang putih, ya Pak, ya. Jadi fum menurut pendapat ulama yang pertama, sebagian ulama seperti Imam Mujahid, Ibnu Mas'ud yang tadi Pak, ya, Sa'id bin Jubair dan lain-lain, Ibnu Jarir juga, ya. Jadi kata fum dalam ayat ini, dalam ayat 61 surah Al-Baqarah ini, wa fumiha gitu ya. Jadi kata fum itu maknanya apa, Pak? Ya, bawang putih. Kemudian pendapat yang kedua, al-fum itu maknanya al-hintah.
Al-hinto itu adalah bur, gandum, biji gandum. Alladzi yu'malu minhul khubzu, yang mana dibuat ya darinya roti. Karena memang orang Arab dahulu membuat roti dari apa, Pak? Dari gandum. Nah, ini pendapat yang kedua. Siapa yang berpendapat dengan ini? Yang pertama adalah Ibnu Abbas ini ya. Karena sanadnya kepada Ibnu Abbas. Dan ini benar juga, Pak. Jadi kalau kita berpatongan dengan terjemahan, di terjemahan apa arti fum, Bang? Di terjemahannya apa? Satu aja mungkin enggak? Buang putih-putih aja ya. Nah, itu kurang lengkap. Ya. Maka lebih sempurna tafsir, karena tafsir itu memang penjelasannya lebih lengkap. Kalau hanya berpatok terjemah, fumnya tahunya kita bawang putih aja. Namun ternyata ada pendapat ulama, fum juga maknanya adalah gandum. Ya Pak ya. Dan ini enggak sembarangan Pak, ini adalah perkataan siapa? Ibnu Abbas. Warwa Ibnu Jaririn, dan telah meriwayatkan Ibnu Jarir, sanadnya nyambung kepada Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas berkata, al-fum dalam ayat Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah ayat 61 ini, al-hintatu ya adalah hintoh. Hintoh itu artinya gandum. Ya bilisani Bani Hashim, ini berdasarkan bahasa Arabnya Bani Hashim. Ini bahasa Arab yang paling fusha ini. Ini Bani Hashim itu bahasa Arab yang paling pure, Pak ya, yang paling original. Ya, karena bahasa Arab terkadang ada juga versi logatnya beda, Pak. Ya, bahasa Arab Saudi misalkan logatnya dengan Mesir ya beda, Pak. Ya, walaupun ya banyak kesamaannya, namun ada sisi perbedaannya juga. Nah, ini Bapak Ibu. Bahkan bahasa Arab Hadramaut beda lagi, Pak. Kalau orang Hadramaut, nah, ja itu ini orang Tarim terkhususnya. Ya, ja itu mereka ganti dengan ya, Pak. Iya, huruf jim itu mereka ganti huruf ya. Nah, sehingga mereka ada teman Pak orang Tarim kan, orang Hadramaut, nanya saya waktu itu, ya kan, kapan kamu datang? Katanya mata yita. Saya bingung apa nih mata yita. Ada teman yang sudah lama di Tarim, itu maksudnya mata jita, kapan kamu datang gitu. Yang seharusnya awal asalnya jita diganti dengan yita ya, mata yita gitu. Nah, itu logatnya seperti itu, Pak ya. Kadang memang ada perubahan-perubahan seperti itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu fil lughatil qadimati, mereka berkata, yakni orang Arab Bani Hashim ya, fil lughatil qadimah, pada bahasa ya dulu, pada bahasa ya yang qadimah, yang terdahulu ya, yang jadul lah, itu zaman dulu ya. Fawimu lana. Fawimu ini Pak asal katanya dari fawama. Fama itu asal katanya fawama, sehingga menjadi fum ya. Makna dari fawimu lana yakni maknanya adalah ikhtabizu, buatlah roti bagi kami, menggunakan kata fum. Jadi fum itu roti, bahan untuk membuat roti, yaitu gandum. Jadi memang ada berapa Pak makna fum? Ada dua. Ya, wa qala al-Bukhari, kemudian Imam Al-Bukhari berkata, wa qala ba'dhum, sebagian mereka ahli tafsir berkata, kata Imam Al-Bukhari ya, yang dimaksud dengan fum itu adalah al-hubub, adalah biji-bijian, allati tu'kalu ya, tu'kalu kulluha ya, allati tu'kalu kulluha fumun ya. Dia adalah biji-bijian yang dimakan. Jadi seluruh biji-bijian yang dimakan ini menurut ya pendapat sebagian ulama yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari itu disebut fum ya. Jadi setiap biji-bijian Pak, apapun yang bijinya, kalau itu dimakan, nah itu bahasa Bani Hashim ya, bahasa Arab Quraisy ya, itu disebut dengan fum. Jadi ada 3 makna fum di sini ya Pak ya. Yang pertama maknanya apa Bang? Bawang putih. Ini pendapat siapa Bang? Pendapat Ibnu Mas'ud. Siapa lagi? Mujahid. Siapa lagi? Ar-Rabi bin Anas. Siapa lagi? Sa'id bin
Jubair. Ibnu Jarir juga menguatkan ini. Kemudian pendapat yang kedua apa Pak? Hintoh gandum, ini pendapat siapa? Ibnu Abbas ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah setiap biji-bijian yang dimakan itu dinamakan fum itu. Pendapat siapa? Iya, Al-Imam Al-Bukhari. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yakni Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti yang dia lebih rendah ya, makanan yang lebih rendah ya, billadhi dengan yang huwa khair, dia itu lebih baik. Yang lebih baik yang mana Pak? Al-manna wa salwa itu. Fa anzalna 'alaikumul manna wa salwa, kan gitu. Itu yang lebih baik. Nah, kemudian mereka minta ya kan? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Itu lebih rendah ini. Ya, sayur-sayuran ya bin baqliha, kemudian ya mentimun ya, kemudian bawang putih, bawang merah, itu lebih rendah ya kan. Makanya Allah mengatakan atas tabdiluna alladhi huwa adna, apakah kalian minta diganti yang makanan lebih rendah billadhi huwa khairi, dengan yang terbaik, dengan amanna wa salwa itu. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan fihi, di dalam ayat ini terdapat takri'un. Takri'un itu artinya teguran keras gitu Pak, kecaman ya, lahum, dari Allah untuk mereka. Allah tegur mereka. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, itu teguran Allah. Allah kecam mereka. Sehingga dikatakan juga oleh Imam Ibnu Katsir, ayat ini juga mengandung makna taubih, celaan. Allah celah mereka. Ala ma sa'aluhu, atas apa yang telah mereka minta, min hadhil at'imah ad-daniyah, min hadhil at'imah ya, min hadhil at'imatid daniyati ya, berupa makanan-makanan yang kualitasnya rendah. Jadi dibandingkan dengan kualitas dari langit dari Allah itu tentu jauh lebih tinggi Pak, super lagi makanan dari langit ya. Sementara yang mereka minta yang biasa, sebelumnya mereka juga makan itu gitu ya. Kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada minta pula dia yang sebelumnya yang rendah kualitasnya. Ya itulah yang disebut dengan al-at'imah ad-daniyah. Daniyah itu artinya rendah Pak. Ma'amahum fihi minal aisyir raghidi wa ta'amil hani'i at-tayyibi an-nafi'i ya. Sementara mereka telah berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Raghid itu artinya ya, raghid itu kehidupan yang raghad ya, kehidupan yang menyenangkan. Wa ta'amil hani'i, dan makanan yang lezat, yang enak-enak, yang menenangkan hati mereka. At-tayyibi, yang baik, an-nafi'i, yang bermanfaat. Itu sudah Allah berikan kepada mereka. Minta pula ya makanan biasa kualitas rendah. Nah ini. Jadi mereka itu bosan Pak. Ya, sifat bosan ini yang parah. Ya, Allah telah beri seseorang itu hidayah Pak, berupa Al-Qur'an. Nah, terkadang bosan itu yang harus kita lawan Pak. Ya pasti kita semua ada futurnya. Ya, bosan. Ya akhirnya apa? Diganti dengan yang lebih hina. Diganti dengan nonton film itu hina itu. Ya kan? Iya, untuk apa nonton film itu? Itu sampah yang kita lihat. Ya kan, kita tonton pula, ada pula orang buka auratnya Pak. Walaupun secara kasat mata kan enak Pak, ya rezeki tuh gitu. Namun itu Pak, bukan cuci mata itu. Itu merusak-rusak mata kita. Ruh mata kita dirusak. Memang mata kita secara kasat mata, ilmu kedokteran kan nggak apa-apa gitu ya. Dalam segi, tapi dalam segi ruh mata kita ketika melihat yang haram itu Pak, ini berkurang
ya kan? Keberkahan mata itu. Nah, terkadang kan orang merasa bosan, ya kita lah gitu. Terkadang iman kita down, ya karena iman itu memang naik turun Pak. Namun harus kita usahakan, ya harus ikhtiar kita, ya kan? Iman memang al-imanu yazid, bertambah, wayan usudan berkurang. Namun ada sebab untuk naikin iman. Apa? Kata ulamanya, yazidu bi taatillah. Kalau ingin meningkat imanmu, ya kan, taat kepada Allah. Tingkatan ketaatan kita, ya, di antara ketaatan Pak, menghadiri banyak majelis ilmu itu minta kita dengan ikhtiar ini supaya Allah jaga iman kita. Minimal dijaga Pak, kalau yang kita pingin dinaikkan, ya, minimal dijaga. Itulah guna kita menuntut ilmu agama. Karena memang iman itu Pak naik turun kan, seperti itu grafik keimanan itu. Namun ada sebab menaikkannya. Sebabnya apa? Yazidu bi ta'ah. Yazidu bi ta'atillah. Dengan ketaatan, dengan baca Al-Qur'an, ya. Dengan ingat dengan dosa, Pak. Beristighfar kepada Allah, tahajud, doa sendiri kepada Allah, enggak ada orang yang lihat. Kita curhat sama Allah, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang akan meningkatkan iman kita. Dan ada juga faktor yang menurunkan iman kita. Wayan kusu bimaksiatillah. Jadi nggak ada cuci mata, Pak, ya, lihat yang maksiat itu. Wanita buka aurat itu menurunkan kualitas iman kita itu. Kalau iman kita sudah turun don Pak, kemudian habis itu sakit, tidak lagi diobati, obatnya taat kepada Allah, tobat, ya, istighfar. Ya kan, enggak juga peduli, akhirnya hati sudah mati, Pak. Sehingga kalau hati mati, cirinya bagaimana, Pak? Ini jelas oleh Nabi dalam hadis sahih. Kalau hati itu sudah mati, la ya'riful ma'rufa wa la yunkirul munkaran. Tidak lagi kenal yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Sehingga hati itu menganggap yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Dengar musik dan dangdutan oke, pengajian bosan. Nah, itu nauzubillah. Dikhawatirkan hati sudah nauzubillah, Pak, ya. Sudah mati. Ya, lihat wanita buka aurat, mantap, ya. Tidak ada pengingkaran dalam hati, enggak ada merasa salah, merasa berdosa. Itu nauzubillah. Dikhawatirkan hati sudah rada-rada mati, Pak, ya. Alah sakit-sakit hatinya gitu. Nah, itulah tujuan kita melakukan ketaatan. Karena ketaatan itulah nanti yang akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Sehingga kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan, Pak, ya, kita dimatikan oleh Allah sementara iman kita lagi grafiknya naik. Dan kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari turunnya kualitas keimanan kita, apalagi matinya keimanan, nauzubillahi min dzalik, ya. Karena mengingat waktu, Pak, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.